Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أما بعد جماعة salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak ada kata yang patut kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kata-kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena atas izinnya kita kembali diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga langkah kaki kita untuk istiqamah melakukan sholat subuh secara berjamaah tidak pernah putus sampai batas waktu yang Allah tentukan kepada kita. Karena kalau saja sholat subuh itu diramaikan, insya Allah tidak akan pernah mengganggu kaum muslimin. Maka di akhir zaman kelak mudah-mudahan sholat subuh kita sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah dan tiba seperti sholat Jumat. Tapi kenyataan hari ini sampai batas waktu kapan kita tidak tahu. Sholat subuh seperti sholat Jumat belum pernah terjadi. Insya Allah di zaman akhir zaman yang telah datang pemimpin kita Imam Mahdi yang akan melakukan itu. Tapi kita tak tahu apakah kita sampai menuju zaman seperti itu, bisa sholat subuh seperti sholat Jumat. Maka oleh karena itu bersyukurlah kita yang hari ini diberikan kekuatan untuk melakukan kepada sholat subuh. Sholat dan salat semoga Allah surahkan Allah limpahkan kepada junjungan kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berharap dan berdoa agar kita semuanya mendapatkan syafaat di mana seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak mereka meminta untuk mendapatkan syafaat berbondong-bondong dari kaum Nabi Adam sampai pengikutnya Nabi sebelum Rasulullah SAW. Mereka tidak diberikan syafaat kecuali pengikut Rasulullah SAW. Maka perbanyaklah kita membaca salat paling tidak sehari 10 kali. Itulah yang mengantarkan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita pun diberikan kesempatan untuk duduk bersama, bertawakuf, beriktikaf dalam rangka yaltabisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, yaltabisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dia akan dimudahkan kakinya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dimudahkan. Bahkan ada satu hadis yang siapa yang berpagi-pagi hari hanya sekedar mencari satu ayat saja atau belajar Al-Quran satu ayat saja, itu lebih baik daripada ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Itu luar biasa. Dulu kita membedakan kita antara orang yang beribadah dengan ilmu dan orang yang beribadah tanpa ilmu. Berkaitan lebih tinggi yang diberikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini kita akan meneruskan kajian kita tahsin tilawah, memperbaiki bacaan
Al-Quran kita masuk pada level awal tahsin pertama, karena memang tajwid kita belum menyentuh masalah makharijul huruf dan sifatul huruf. Karena itu adalah qiraatul mubtadi. Apa qiraatul mubtadi? Pembaca pemula. Pembaca pemula tentunya saya tidak berangkat dari sisi huruf, karena kita yang belajar adalah orang-orang yang sudah melewati usia emas. Apa itu usia emas? Apa itu sekalian? Golden age, ya. Usia emas. Apakah kita telat? Ya bilang telat. Jadi dipaksain belajar motor dulu. Lidah udah kaku. Ya. Hak hari ini benar, besok kembali hak lagi. Kembali. Awalnya baca dok. Diperbaiki nggak bisa. Tok lagi. Tok lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu umum 99%. Kalau diperbaiki kembali lagi ke dok lagi. Maka kalau orang-orang seperti itu perbaikannya di level awal dulu. Ya. Artinya jangan sampai ketukar huruf, dot sama sok. Itu kan penyakit. Ya, maka kita ini kelompok pendidikan anak usia apa ya? Selanjut ya. Namanya Pakul. Dasar Pakul. Kalau bisa baca Quran gitu. Pendidikan anak usia lanjut. Kalau anak-anak Pakul, wah kita pintar. Ya, lidahnya udah dengarkan Al-Quran dia cepat hafal kita. Dengan Quran ulang balik keliru aja baca. Makanya kalau teman jangan baca surat-surat yang panjang-panjang. Tadi yang panjang-panjang. Atau nanti sudah imamnya baca lagi nakafal menandul kitab. Itu kan surat terpanjang, ya. Surat pendek panjang, satu pertama. Nah, ini kita alhamdulillah bersyukur di usia ini masih diberikan hidayah untuk bisa belajar Al-Quran dan itu terus dimanfaatkan. Karena sarana kita untuk mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang sesuai dengan bacaan kita waktu di dunia. Kalau kita rajin baca Al-Baqarah, maka Al-Baqarah itu akan lari menjemput kita. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan hidup menjemput kita. Kalau kita baca misalnya bukan 30 juz, cuma Yasin saja, Yasin itu akan menjemput kita. Dia akan hidup. Maka merugi seumur kita 60 tahun, 70 tahun, tapi tidak pernah menyentuh Al-Quran. Itu sangat-sangat merugi. Walaupun memang betul surga itu banyak pintunya, bukan hanya pintu Al-Quran saja, banyak pintu. Dan kita berharap kita bisa masuk lewat pintu Al-Quran. Wa jannah mahmurah. Ya, baik, kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi kita saya lupa gitu ya. Apa udah selesai belum bab 4-nya? Ada mungkin yang masih ingat, karena kita kegiatannya sebulan sekali. Ya, kalau sebulan sekali. Dan ini juga hanya sekedar teori saja, belum merupakan praktek. Kalau prakteknya insya Allah program-program tadi ada hari Sabtu dan yang lainnya, kegiatan untuk melancarkan praktek dari materi kita. Tentu saja saya inginkan mungkin durasi kita bisa 1 jam, mungkin 15 menitnya bisa praktek. Bagi teman-teman yang mau praktek bisa, ya, siapa saja. Di sini kita akan deteksi di klinik kita ya. Kalau seandainya mungkin selama ini baca Quran kita tidak pernah didengarkan, maka hari ini kita mestinya didengarkan bacaan kita. Rasulullah sekelas Rasul itu masih saja didengarkan baca Qurannya oleh siapa? Malaikat Jibril. Setahun sekali di bulan Ramadan ketemu siapa? Malaikat Jibril. Bahkan menjelang wafatnya ketemu 2 kali
Jibril. Supaya apa? Supaya bacaan jangan sampai salah. Itu. Jadi setahun sekali, makanya kita kalau baca Quran setahun sekali. Ikutin sunnah Rasul. Ya. Setahun sekali ketemu apa? Bulan Ramadan. Kenapa? Nabi aja baca Quran di bulan Ramadan. Jadi bukan sunnah setiap hari, setahun sekali. Maka budaya kita tadarus Quran itu hanya ada di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan itu bukan tadarus Quran. Itu maka tadarus disalahgunakan. Tadarus itu artinya apa? Tadarus tadarus itu artinya adalah belajar, bukan membaca. Kalau membaca namanya tilawah, memperbaiki namanya tahsin. Tadarus itu gimana? Belajar Al-Quran. Nah syaratnya minimal 2 orang. Ada yang membaca dan ada yang mendengarkan. Idealnya 3. Ada yang membaca, ya, ada yang mengkoreksi, ada yang mendengarkan. Itu namanya tadarus Quran. Kalau baca Quran rame-rame itu bukan tadarus. Benar semua bacanya. Benar semua. Maka tadarus Quran kami ada di bulan Ramadan. Ini kita tadarus, ya kan? Tadarus karena hadisnya adalah sahih. Asma qawman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Jadi siapa orang yang duduk di masjid, ya sekelompok orang duduk, apakah 1 orang, 2 orang, 3 orang, lebih, maka dia duduk dalam rangka membaca ayat Allah, kemudian tadarus. Apa tadarus? Mengkaji apa yang dia baca. Nah itu namanya tadarus. Misalnya. Baik, hari ini kita akan bertadarus mengkaji bacaan yang benar berdasarkan tajwid, masih berada pada level bab 4. Masih ingat bab 1 tentang apa? Tentang huruf yang dibaca pendek. Yang huruf qasr pendek. Yang bab 2 tentang apa? Tentang huruf yang dibaca panjang. Yang dibaca panjang itu istilah tajwidnya apa namanya? Mad. Nanti ada cabangnya lagi, ada matobi, ada matiwa, matamkin, masila. Itu kita akan belajar. Tapi pada level awal dia harus tahu bahwa ini bacanya panjang. Kenapa dia panjang? Nah itu harus sudah ada di benak otak kita. Yang ketiga tentang apa itu? Sukun. Sukun yang kita koreksi ada 4. Sukun yang mengeluarkan angin namanya apa itu? Hams. Yang kedua sukun yang tidak mengeluarkan tambang suara apapun, angin tidak boleh, pantulan pun tidak boleh, maka dia harus dibaca jelas. Namanya apa itu? Jar. Seperti apa huruf jar itu? Sudah diucapkan. Dal misalnya. Apakah dal ketika mati dia mengeluarkan pantulan? Wa idqala atau tidak mengeluarkan pantun tapi mengeluarkan angin. Wa idqala salah. Karena itu bagian huruf yang dibaca jelas namanya jar. Yang ketiga huruf yang dibaca kemudian memantulkan suara kita. Apa itu? Qol. Ada berapa huruf qol? Ada 5. Apa saja? Ba, jim, dal, ko. Disingkat apa itu? Baju itu. Pirang gitu ya. Kalau dia nggak tahu kol-kolang, ya. Kol-kolang itu hurufnya 5. Ba, jim, dal, ko. Sering terjebak, sering lupa. Itu kol-kolang. Dia tahu teori, tapi ternyata dalam tatanan prakteknya sering banyak lupa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aduh, lupa dia. Kalau kok mati dalam mati itu mengeluarkan pantulan. Nah itu ya. Summa radadnahu asfala safilin. Lupa dalam sukun dari kol-kol lagi. Qul a'udzu birabbil falaq.
min syarri ma khalaq. Kolak-kolak aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Aduh, somat dipanggil. Somat pakai dal pertama. Ya, nah itu hati ini. Ada ini usah kalau dia mati kol-kolan lupa. Jadi orang bisa dicegah. Jangan omong-omong doang. Bisa omong-omong doang. Yang dicari politik ya. Omong-omong tahu tajwid, tapi ternyata prakteknya bukan omong-omong doang ya. Baik, yang terakhir yang keempat adalah tentang apa? Huruf yang dibaca langsung. Apa itu? Lim, yaitu fathah diikuti ya atau fathah diikuti waw. Lai, bai, alaihi, syai'o, dilenturkan kemudian dialihkan. Itu namanya sukun di. Sudah kita pelajari bab 3. Apakah bisa? Kalau kita praktekkan ya. Yang berikutnya adalah tentang bacaan tasbih. Kira-kira udah belum? Udah belum? Lupa Ustaz. Udah sebulan. Sebulan ya. Sebulan. Tasbih. Tasbih. Istilah tasbih. Tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu sebuah tanda yang ada di atas huruf hijaiyah. Nah, kalau secara bahasa tasdid bermakna syiddah. Syiddah itu terambil dari sifatul huruf. Sudah belajar huruf syiddah apa saja? Syiddah itu hurufnya ada berapa? Ada yang hafal? Tajwid itu di buku berapa itu ya? Di buku 1 atau buku 2 itu? Buku 2 ya. Ada hafs, ada jabr, ada syiddah, ada tawassut, ada rokhawah, ada isti'la, istifal, idgham, infitah, idgham, isma. Nah, itu kelompok yang berlawanan secara sifat. Kita juga pelajari di asy-syiddah. Tasbih bermakna syiddah. Syiddah itu artinya adalah kuat. Saddada yusaddidu tasdid. Ya, nah ini. Saddada yusaddidu tasdidan, menekan dengan kuat. Saddada yusaddidu. Asy-syiddah bermakna kuat. Jadi kalau ada tanda itu tekan dengan kuat. Maka tekanan kuat itu nanti dalam istilah tajwid nanti akan dikenal secara khusus. Nanti konteksnya di luar tajwid itu ada namanya namper. Namper itu kayak baca Quran kemudian disentak-sentakin. Tapi disentaknya bukan kaget-kaget. Ya seperti ya tasdid, hamzah, sukun itu namanya apa tadi? Namper. Jadi jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna tasdidnya hilang. Ya, makna tasdidnya hilang. Apalagi yang bertasdid itu maknanya apa tadi? Namper. Jadi harus ditekan. Iya seperti itu. Waw juga number. Awal bukan awal tadi. Awal. Tapi tekanannya jangan lama. Kalau lama dia akan menjadi gundah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang begitu? Ada. Dia bilang itu guna karena setiap bertasbih hukumnya guna. Itu versi Indonesia. Ya setiap dia bertasbih harus ditahan. Nah salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup ditekan saja. Iya gitu ya. Iya jangan iya 99% orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 99%. Berarti kita salah semua ya. Cuma 1% ya.
iya 1%, 99%. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh pelajaran tasbih yang kurang tekan, jadi secara bahasa hilang. Di mana tekanan kuat banyak kalau kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh bacaan tuh 50% tuh baca begitu tuh ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Aduh, itu imam mall, imam stasiun. Ya, imam stasiun, imam di kantor juga. Soalnya kecil tuh, kalau ada yang jenggotan sudah jadi imam. Kalau ada yang kopiah putih, Paji, imam haji. Wah ya, si modal itu dari baru selesai ibadah haji. Paji, wah aku baca Allah. Karena usia udah masuk usia 70 tahun, dibacanya Allah. Jadi Allah. Nah ini dilematis ya. Makanya sekarang ada seleksi khusus imam nggak sembarangan. Jadi ada sertifikasi surat Al-Fatihah. Jadi sanad surat Al-Fatihah. Baru saja kemarin di Al-Muqdillah ya mengadakan jadi programnya mahir surat Al-Fatihah setangsel. Ini juga diundang ya Imam ya. Misalnya setiap masjid mengirimkan 3 orang ya, imam tetap, 1 ketua DKM, 1 berikutnya. Jadi kalau imam tetapnya nggak ada ketua DKM-nya, ya kalau nggak ada ketua DKM yang berikutnya, ya, seperti itu. Jadi ternyata kenapa saya bilang ini tujuannya apa? Karena kondisi terjadi Ustaz banyak ketika masjid tertentu imam tetapnya nggak ada yang maju jamaahnya. Nah, ketika jamaah baca surat Al-Fatihah baca seperti itu, wah masalah. Ini kan surat Al-Fatihah menjadi akan sholat, rukun daripada rukun sholat. Maka itu ada program mahir surat Al-Fatihah. Baik, itu kondisi yang terjadi. Kenapa pentingnya belajar tasbih? Karena secara konteks bahasa dia menghilangkan bacaan tasbih ya. Tadi itu a'udzubillahi, harusnya a'udzubillahi minas, ditekan minasyaitonir tidak ditakutkan tidak. Kalau itu namanya nabar. Itulah itu perbaikan khusus imam. Kalau kita yang pemula cukup ditekan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu kan Pak? Itu tasbih ya. Baik, ini dari istilah kita lihat tertahannya suara. Jadi menahan suara di huruf tersebut yang ada tanda tasbihnya. Ketika mengucapkan makhraj tersebut ditekan dengan sempurna dan sangat kuat. Jangan ngambang ya. Jadi apalagi kalau tasbihnya sebelum tasbih itu ada huruf tambahan. Misalnya bacaan wa yuqimus sholata wa yutuz zakat. Ini kan panjang, ada wawu, ada alif, tapi nggak tahu di depannya ada tasbih. Maka kalau depannya ada tasbih, huruf-huruf tambahan itu wawu, alif, lam itu tidak dipakai, lewat. Tapi kalau ini nggak dibaca, kenapa ditulis? Tanya aja sama yang nulis. Ada yang baca kalau ditulis dia wa yuqimu alif lam, itu kan panjang tuh, satu huruf 2 ketukan misalnya. Wa yuqimu sholata wa yutuz zakat. Itu kondisi, itu level awal. Nah ini level awal. Baca
Baik, berikutnya sumakul tasdid, cara bacanya harus ditekan atau ditahan. Jadi ada dua yang kita pelajari cara bacanya, ditekan dan ditahan. Tekan ini cuma tekan sekali. Kalau tahan itu ditahan yang lama. Itu maksudnya dengung. Ya, ada tekan dengan jelas, ada tahan dengan dengung. Ada dua itu kita pelajari. Contohnya illal ladzina, illa, tekan sekali dengan jelas. Jangan diam di tempat. Kalau diam di tempat jadi penahan dia. Nah, ini yang terjadi. Kalau baca tasdid di luar daripada nun dan mim, jangan ditahan. Contohnya awas illan, itu nahan namanya. Itu begitu banyak. Itu sepele. Ini materi tasdid. Tapi dalam tataran praktek, ketika ada huruf lam selain dari nun dan mim, dia nahan. Ini tidak ditahan, ditekan saja sekali sambil jalan. Jangan diam di tempat. Illa sambil jalan. Jangan diam. Itu namanya diam. Jalan. Illa nggak boleh. Itu namanya kesalahan nahan. Paham? Ya, kita coba ya. Illal ladzina, coba. Illal ladzina, lagi. Illal ladzina, jangan juga terlalu cepat. Ya. Illal ladzina, awas. Jadi tartil itu bilang apa? Mahlan, perlahan. Illal ladzina, coba. Illalladzina, lagi. Illalladzina. Iya, baik. Nah, sekarang huruf ya, ini huruf jebakan. Ya, ini jebakan Batman. Ya, kalau yang bertasbih cukup ditekan, jangan ditahan. Ditekan gimana contohnya? Iya, sambil jalan, jangan diam. Iya, itu dengung. Iya, awas. Harus ditekan. Gimana caranya? Iya, coba. Iya, lagi. Iya. Iyaka. Jangan buru-buru. Iya, maktobi. Kita sudah maktobi. Mat ya. Ini bahasa gua katakan iyaka. Iya, baik. Dua huruf ini lam sama iya, itu cara bacanya harus ditekan, tapi tekanannya jangan diam sambil jalannya juga jangan buru-buru, santai aja. Kalau kita yang kemudian usia biasa jalannya berbeda, ya kan? Kalau baca Quran tuh yang Illalladzina amanu biasanya usia 30. Ya, tapi kalau kita memaksakan bacaan seperti itu, nanti banyak jadi korban. Banyak jadi korban tuh. Hukum tajwidnya jangan banyak yang jadi korban. Artinya banyak yang salah. Ya, baik. Yang kedua, yang ditahan. Yang ditahan itu adalah khusus 2 huruf saja. Nun dan mim. Jadi apa? Huruf yang dibaca dengung bertasydid cuma 2, nun dan mim. Inilah yang kita sebut dengan ghunnah musyaddadah, huruf yang bertasydid tetapi dibaca gunnah. Kalau ini bertasydid tetapi tidak dibaca gunnah. Tapi kalau nun dan mim itu dibaca gunnah. Ditahan, diam. Ini perlu kesabaran bacanya. Jangan buru-buru, ya. Masukkan di hidung. 3 boleh, lebih Ustaz boleh. Kenapa? Kalau standar secara tajwidnya itu adalah berapa ketukan? 2. Itu bagian akhir, bagian pintar. 6 sudah cukup.
inna. Tapi kalau kita baca 2 jadi kurang, jadi 1. Kalau kita saat ini baca 2, di rumah pasti baca 1. Kalau kita baca 3, di rumah baca 2. Ya, jadi baca jadi lebih berapa? 4 itu kan bisa baca, di rumah enggak 3, masih benar. Tapi kalau di sini baca 2, di rumah enggak 1. Nah, itu yang salah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu satu ketukan. Kita mau 2 susah benar, lebih. Qul a'udzu birabbin nas, gitu. An-nya ditahan. In 3. Tapi kalau inna itu bagi yang sudah pintar. Inna itu memang benar, itu bagi yang sudah lancar bacanya. Tapi kita lebihkan. Inna. Coba bisa? Coba ya sama. Inna lagi. Inna. Ya sabar. Dan itu perlu konsisten. Kalau awal yang baca 3, maka kesannya harus di 3. Baik. Apalagi yang dibaca dulu di amma, ya. Amma. Lagi. Amma. Iya. Bagi ulang di awal. Inna. Amma. Udah? Ya, baik. Itu teorinya. Berikutnya. Berikutnya kita coba latihan langsung. Kan ini salah. Kita langsung. Nah, ya. Tasdid di huruf selain dari huruf nun. Caranya gimana? Ditekan dengan jelas. Karoma. Jangan diam. Karoma. Nahan. Tekan sambil jalan. Karoma. Yuk sama. Karoma. Lagi. Karoma. Iya, baik. Yukarrimu. Lagi. Yukarrimu. Kalau saya baca yukarrimu, betul? Kenapa? Karena dia yukarrimu. Nahan namanya. Yukarrimu. Yuk. Yukarrimu. Ya, berikutnya sallama, ya. Sallama. Lagi. Sallama. Betul. Berikutnya yusallimu. Lagi. Yusallimu. Iya, baik. Berikutnya bak tasdid sama-sama. Lagi. Betul. Berikutnya yukabbiru. Iya, ain tasdid. Lagi. Ba'ada. Iya, berikutnya yuba'idu. Baik. Waw tasdid. Nah, ini jebakan ini ya. Ini cukup ditekan. Gimana bacanya? Lagi. Betul. Berikutnya lagi. Iya. Dal tasdid. Lagi. Betul. Dal tasdid. Betul. Berikutnya kha tasdid. Iya. Yusakhiru. Betul. Jim bertasdid. Betul. Ini baca huruf apa? A. Wawunya hanya huruf penalu. Kalau huruf gak dibaca kenapa ditulis? Hanya aja tulisnya ya. Yang saya salah Ustaz. Ini kan wawu harusnya. Kenapa sih dibaca yang biasanya atas dulu baru bawah? Jadi yang bawah tidak terbaca. Yu'ajjilu. Yu'ajjilu. Iya. Baik. Berikutnya. Ya, kita sudah masuk penggalan ayat. Huruf bertasdid
yang dibaca dengan cara menekan jelas ya. Huruf tasdidnya mana? Kaf. Kaf ini ditekan. Watawak. Berarti watawak. Kalau sudah begitu maka jangan watawakkal. Artinya sukun, pelajaran sukun. Berarti lagi watawakkal alaihi. Berarti lagi belum sukunnya alaihi di ayu alaihi watawakkal alaihi. Yuk sama-sama watawakkal alaihi. Iya, ulang lagi ya. Sama-sama yuk. Watawakkal alaihi. Nah, kalau udah kada rusak sukun tasdidnya jadi hilang semua. Ya. Watawakkal gitu. Jadi dia nanti ada istilah kesalahan-kesalahan baca Quran itu namanya ada ikhtilas, mempercepat bacaan. Padahal itu ada hukum sukun, hukum tasdid. Seperti ini bacanya. Watawakkal alaihi. Karena jadi belum menjelaskan sukun sudah baca Quran. Watawakkal alaihi. Harusnya kan watawakkal, lamnya jelas. Kal'a watawakkal alaihi. Watawakkal alaihi. Betul. Berikutnya tasdidnya di huruf apa? Ya, yang ditekan adalah huruf ya. Panjang dua ketukan di ayun. Qala ya bunayya. Qala ya bunayya. Ya, sama-sama satu lagi ya. Qala ya bunayya. Lagi. Qala ya bunayya. Ya, baik. Baris kedua, ada tasdidnya dulu. Dan katakan dalnya ruddat. Ada tak sukun. Diam dulu menjelaskan posisi sukun tak apa itu. Keluar tak-nya. Ruddat. Ya. Ruddat ilaina. Ya. Ruddat ilaina. Ujungnya ada alif. Ingati bahwa dia suaranya panjang. Jangan sampai ruddat ilaina. Kurang ruddat ilaina. Ya. Ruddat ilaina. Betul. Tasdidnya di huruf lam. Yo, sama-sama 1, 2, 3. Kulluhu fa'budhu. Iya, ada ain sukun, ada dal sukun. Kulluhu fa'budhu. Yo. Kulluhu fa'budhu. Iya, baik. Berikutnya ada tasdid huruf dal. Katakan dalnya. Bima kadzabu bihi. Ini dua ketukan. Yo, sama-sama. Bima kadzabu bihi. Lagi. Bima kadzabu bihi. Nah, baik. Berikutnya huruf tasdidnya di dal. Ini ada ta dengan ta. Jadi ditunaikan dulu sukun ta-nya. Jangan sampai kalau dia tidak ditunaikan nanti masuknya ke idgham. Idgham apa itu? Namanya idgham mutajalisai. Ya, kalau tak sukunnya tidak disukunkan secara. Misalnya kadabat samu itu namanya idgham mutajalisai. Udah belajar? Prakteknya belum ya. Udah tahu teorinya? Jadi dimatikan dulu. Kadzabat fa ya. Jadi dia
kemudian baru mengucapkan ta. Tapi fokus belajar kita adalah di tasydid. Kadzabat Tsamud. Ayo. Kadzabat Tsamud. Lagi. Kadzabat Tsamud. Iya, alhamdulillah. Bisa? Ya, barbar. Karena kita ini apa namanya? Kan saya tegur gitu ya. Ustaz, kalau ngajar kita jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru ngajar kita. Iya, Bu. Ya udah ya. Bu, yang sabar ya. Gitu ya. Bu, yang sabar ya. Saya bilang, justru kembali Pak Ustaz. Pak Ustaz yang sabar ngajar kita. Bukan saya ngomong, Bu yang sabar ya. Lupa ya. Jadi kalau ngajarin jangan buru-buru. Jadi tenang gitu ya. Jadi dapat baca satu ayat benar aja ayatnya nikmat gitu ya, nikmat. Tapi kalau banyak salah semua, nggak nikmat, jadi kufur ya. Kita bareng-bareng 1, 2, 3 ya. Wa tawakkal 'alaihi terus. Qala ya bunayya ruddat ilaina kulluhu fa'budhu. Betul. Terus bima kadzabu bihi kadzabat Tsamudu. Masyaallah, enak ya kalau bang itu benar semua. Bang, enak kalau belajar Al-Quran itu klasikal. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Kalau salah satu berarti salah semua. Dosa berjamaah. Dosa berjamaah. Ada satu harus sama nih. Rasa tuh jadi jangan pada kena dosanya. Luar biasa. Jadi kalau kita stres, kalau tes bahkan ya baik. Berikutnya kita coba. Ini latihannya juga nanti dari itu ya dari. Nah, kita langsung saja di ayat ya. Ayat ini sudah kan kalau tadi 2 kalimat, nah, kita sudah 1, 2, 3 ya. Jadi kita pelajarannya baru pendek, panjang, sukun, kata satu tasydid. Pendek jangan diam. Pendek jangan diayun-ayun. Nah kalau panjang justru diayun suaranya. Nah sukun diam, tasydid diam, ya seperti itu. Nah ini tasydid. Kaknya jangan diam. Kalau diam nanti terputus. Diayun kaknya jangan. Oh salah. Ini huruf pendek. Kalau huruf pendek segera jalan, jangan dia. Kalau dia waduh, dengan suara. Tinggal nempel doang kita ya. Kan, gitu. Pendek dia. Kan, dapat matikan diam dulu. Tak itu ada suara apa? Ada suara angin habis namanya. Kan, dapat diayun dia. Umumnya diayun sekali saja, jangan lebih karena kita baru ayunannya 2 ketukan. Ayun sekali 2 ketukan ya. Kecuali kita belajar 4 ketukan. Tamudu bintau berarti ghaib. Apa dengan ghaib? Jangan mantul. Bintau ke awas. Cukup berhenti bintau wa diayun wa karena dia panjang, naik suaranya bintau. Naik suaranya. Setiap mat harus suaranya naik. Kadzabat Tsamudu bitawwaha. Naik ya. Sama-sama. Yuk. Kadzabat Tsamudu bitawwaha. Yuk sama-sama. Kadzabat Tsamudu bitawwaha. Baik. Berikutnya tasydid diulang. Tekan namanya.
di suara dari ayu. Kemudian yuk berhenti di hamzah. Yuk menjelaskan di ayu. Ma di ayu. Ta jangan ayu. Karena dia huruf pendek. Langsung nyambung ke hu. Lahu hu di ayu. Ya tazak tekan di ka di ayu kan. Baik. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Sama-sama. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Iya, cakep. Ulang sekali lagi yuk. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Baik. Sekarang baris ketiga ada lam bertasydid. Tekan lamnya kun. Nah, ya. Kemudian hu di alif. Hu. Kemudian fa ada alif yang tidak panjang. Kenapa? Karena ada alif sukun nempel di ain. Fa nggak boleh. Fa tapi fa. Kemudian ada dal hud mantul ya. Hud hu-nya pendek. Hu-nya awas hati-hati yang nggak boleh ayu. Hu tapi huwa langsung ya. Wa tawakkal tekan alai dia hu-nya pendek. Kita coba. Kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi. Iya lagi. Kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi. Bisa? Paham? Masya Allah. Kita ulang dari awal. 1, 2, 3. Kadzabat Samud bitawwaha alladzi yu'ti malahu yatazakka. Kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi. Masya Allah. Pintar semua ya. Alhamdulillah. Iya, saya dulu capek. Harusnya gantian ya. Gantian baca ya. Ya sebelum nanti kita ada refresh materi berikutnya, belum yang bertasydid. Bertasydid akan nanti kita coba. Semuanya sepakat bisa baca? Ya, berikutnya kita lihat ini panjang-panjang. Lihatnya kayak pusing ya. Pusing kan? Pusing banget, panjang banget ya. Panjang. Cuma materi gampang lah. Suara panjang, suara pendek, tasydid ya. Kita lihat ya. Contohnya, setiap huruf panjang dia naik suaranya. Wa ma jadi mana naik suara. Wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Kita nggak usah dimatiin dulu karena belum nyampe pelajarannya ya. Jadi huruf aslinya dibaca saja semua ya. Ayo bareng-bareng. Wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Ulang yo. Wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Ya, baik. Yang kedua, ini bacaan tirah. Ya, pasti semua lancar bacanya. Karena sudah dihafal, cuma belum melihat huruf-hurufnya. Yang perlu catatan adalah yang bertasydid jangan diam, jangan ditahan. Iya, oh itu ditahan namanya. Cukup tekan iya, gitu ya. Iya
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, baik. Berikutnya tasdidnya ada satu di lamnya. Yang lainnya banyak huruf sukun, ya, banyak huruf sukun. Ada kaf di sini, maka mengeluarkan angin. Perhatikan. Balil ladzina kafaru fi takdzibin. Ayo. Balil ladzina kafaru fi takdzibin. Ya Allah. Balil ladzina kafaru fi takdzibin. Ya, nih. Berikutnya tasdidnya ada di ya, cuma satu. Yang lainnya adalah huruf sukun. Contohnya, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Yo. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Ya, ulang. Yo, sampai lancar. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Iya, baik. Halaman kedua sudah dibaca. Kira-kira bisa baca? Bisa. Kita coba. Saya tidak baca, tapi jamaah yang baca. Bapak Ibu semua yang baca. 4 baris. Yuk, 1, 2, 3. Yuk. Betul. Terus. Betul. Terus. Betul. Terus. Masya Allah, pinter-pinter ya. Suka ada yang salah. Ada yang salah. Pinter-pinter luar biasa. Wah, baru masih juga dia. Dari berarti nih, saya nggak pandu nih. Udah belajar mandiri, udah bisa semua ya. Puasa. Nanti kalau ada yang baca ya. Satu halaman lagi ya, 4 baris. Tapi saya tidak mampu belajar mandiri, mempraktekkan huruf pendek, suara panjang, sukun dan tasdid. Ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3, yo. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya, baik, kita ulang lagi ya. Huruf hamzah, kalau dia sukun berarti dibaca jelas. Iqra. Iqra. Jangan sampai ngambang. Iqrabi. Iqrabi. Awas. Hamzahnya disukunkan, dimatikan dengan keras ya. Iqra. 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 Mantulkan qafnya. Mantulkan qafnya. Yuk, bareng-bareng. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul. Berikutnya ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Amalan saja dulu ya. Amalan itu ya. Kita perlu belajar mematikan huruf akhir ya. Sama-sama jangan lupa
mantulkan liyabluwakum. Yo, bareng-bareng. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, betul. Berikutnya sama-sama. Ala Yusuf wa ya, ini yang bikin jebakan sini ya. Ada waw sama alif. Langsung ketemu bang coba dari sini lagi. Nah, biasanya yang bingungnya adalah ini huruf pendek, depannya ada alif. Nah, ini yang bikin mata kita agak lambat. Ya, lidah kita masih kira-kira ya. Maka coba dari sini terus ke sininya langsung ke ba. Yo, dari fa ke ba berhenti ya. Sama-sama. Ala Yusuf wa aynahu. Lagi. Ala Yusuf wa aynahu. Betul. Berikutnya. Ya, bareng-bareng. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Lagi. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Masya Allah, pintar semua ya. Lidahnya berlancar semua. Ini materi baru kita. Insya Allah nanti setelah melancarin tasbih yang dibaca jelas ya, saya nggak ngurusin. Kalau ini manajemen apa seperti ini, karena keindahan di temunya di Nun dan Mim ya. Tapi yang sebelumnya kita akan mencoba ya. Baik, saya minum dulu. Yang lain-lain lihat dulu ya. Baik dulu. Mulutnya dikerokotin, mulutnya biarin saya juga membaca ya. Jadi siapa saja yang kira-kira mau mendapatkan pahala yang banyak, maka sama-sama kita baca ya. Sama-sama yang bacanya. Kita akan mencoba ya, teman-teman kita ini saja ya. Dari kanan ya. Kanan terus sesuai dengan urutan. Sesuai dengan urutan saya. Enggak apa-apa. Ya, kita nanti ya. Karena kalau baca Quran hanya bareng-bareng saja, kita tidak mendapatkan sebuah perbaikan bacaan. Karena tafsir kita jadi hilang. Kalau secara bareng-bareng saja, makna tafsir perbaikan itu mana? Ustaz, saya mau baca saya diperbaiki. Enggak apa-apa, malu-malu, salah enggak apa-apa, karena ini ada ruang terbuka buat kita membaca. Baik, kita mulai dari kanan. Mic-nya dimulai dari tangan bagian utara ya. Sambil menunggu pelajaran kita yang terbaru adalah tasbih di Nun. Yuk. Oke. Setelah ya, ulang lagi. Sekali lagi.
kurang ha dua ketukan ya ha gitu ya. Sekali lagi katabat tamudu bitaqwaha. ya, goinya betul, tidak boleh mantul. Bitok awas bitaqwaha. Cukup sekolah saja Pak. Baris kedua sekarang. Gantian baris kedua. Satu baris saja. Ya, berikut. Alladzi yu'ti malahu ya. Was. Ini hartanya ya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Mantap, jadi imam di rumah ya. Mantap. Jadi takdirnya dapat khusus ya, masya Allah. Ya, Ini baik. salah tempat duduk. Satu dulu. Waktu di sini ya. Belakang aja. Salah posisi. Ya, Bapak, kita latihan dah. Ya, mulai. Kullahu fa'budahu wa tawakkal alaihi. Iya, alaihi. Betul. Kita coba ini jangan terlalu terburu. Pelan ya. Pelan. Coba dulu. Kulluhu fa'budahu wa tawakkal alaihi. Awas. Wa tawakkal. Iya. Karena dia sampai benar. Pokoknya dibawa ke rumah harus benar. Jadi sini harus benar. Di rumah nggak tanggung jawab. Sini saya tanggung jawab. Kalau di rumah nggak tanggung jawab. Ya. Kulluhu fa'budahu wa tawakkal alaihi. Ya. Watakal. Wakkal alaihi. Tawakkal alaihi. Iya. Di sini latihan. Ini yang coba Ini ini. cepat ya. Watawakkal alaihi. Coba. Wa tawakkal alaihi. Ya. Biasanya di sini nih. Karena ini gerakan mata kita agak lambat sehingga baunya jadi hilang. Maka cara bacanya di sini fa'bud wa tawakkal alaihi. Coba. Kulluhu Di sini saja. fa'budhu wa tawakkal alaihi. Betul. Kita ulang dari awal. Kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi. Iya, berarti perlu latihan dari fa'bud wa tawakkal alaihi. Iya, wa tawakkal. Wa tawakkal alaihi. Fa'bud wa tawakkal. Fa'bud wa tawakkal. Ya, coba. Fa'budhu wa tawakkal alaihi. Masya Allah. Lulus. Bisa. Kembali lagi besok.
20 pahala. Kalau ini cuma 1 pahala 10 doang. Beruntunglah yang bacanya ada koreksi. Ya betul. Makanya kalau dimotivasi begitu jangan disalah. Kamu salah, bukan kita berpahala. Bukan disalah-salahin. Bukan kita belajar kasih itu jangan nyalahin orang. Bukan. Meluruskan untuk mendapatkan pahala yang banyak, gitu ya. Baik. Oke. Ya. Kita ke tempat tadi. Iya, betul. Teknisnya itu kita sapu semua huruf sampai ke belakang atau kita ngikutin aja. Kalau ngikutin per 2 huruf, kalau maaf, kalau kita nyambung semua kembali lagi melihat huruf ke kirinya aja ya, misalkan dalam bacaan kita lihat huruf ke kirinya. Kadang terpengaruh kita, ya itu nggak pas, nggak taunya ada nun tadi gitu. Gimana tekniknya? Ya itu. Maka sebenarnya kan kerjasama antara mata sama mulut. Ya. Kita itu sering terjebak huruf depannya. Kenapa? Yang cepat mata apa yang cepat mulut? Apa ya? Orang biasanya kalau salah ngomong, biasanya yang salah apa? Mulut tuh dipakai. Mulut dipakai, mata itu dipakai. Sebelum kamu ngelihat orang itu, ya sebelum ngomong lihat dulu, bener nggak? Baru ngomong. Lihat dulu, baru baca. Kalau yang sudah pinter, itu kerjasamanya bagus. Mata sama mulut kerjasama. Masalahnya sekarang karena huruf hijaiyah itu sering tertukar. Nanti itu mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah mata, baru mulut, gitu ya. Nih, iya, karena cetok mulutnya, ya seperti tadi misalnya apa nih? Yang ini sering salah kan? Lihat dulu lihat dulu hurufnya depan, ya. Nah kalau sudah terlatih melihat, baru mulut nih kerjasamanya, ya. Nah itu yang sering terjadi, terjebak kita itu sering sekali mulutnya mengucapkan Pak ya, oh ini Pak ya, kirain non. Udah diucapin duluan, baru salah. Ya, jadi kiri dan kanan itu sudah tahu. Oh ya kiri, kanan huruf apa, depan huruf apa, di belakang huruf apa. Itu sudah. Kalau bisa sih ya itu tadi. Dilihat dulu. Oh ini ada. Oh ini. Oh kira-kira huruf mana ya? Oh ini nih, saya beli huruf apa ini? Oh ini aja. Baru nih. Udah koneksi. Alayu subawat yaqtas ainahu. Kita pelan-pelan aja. Gitu ya caranya ya. Nanti guru yang bimbing ya, insyaallah bimbing. Jadi kita di kelas-kelas pemula jangan disamain kelas yang hari Sabtu ya. Kelas udah lama itu. Saya kan masuk di situ dah. Sabtu saya ngaruh-ngaruh gitu ya. Kalau Pak kok Ustaz aku harus Sabtu. Ini aja. Saya sebenarnya kalau saya baca ini saya pengen baca Sabtu saja benar senang banget saya. Kalau tadarusan itu ada kelas tadarus 1 halaman. Waduh. 1 halaman itu 1 orang itu bisa 10 menit. Saya perbaiki gitu ya. Lama. Kalau tidak ulang lagi kasih kesempatan untuk mengulang biar dia paham. Pelajar
mata, mana yang jadi catatan kita tuh yang sering tertukar dan banyak salah. Ya, itu aja. Ini kesempatan kita. Jadi saya bilang kemarin harusnya di bab 1, bab 2 itu kita udah latihan bab awal itu saya sudah tinggi di kelasnya tasdid ya. Baik ya, itu saja. Insyaallah nanti ada step-step berikutnya, nanti kita kasih isi-isinya seperti apa bacaannya. Ya baik, berikutnya baris kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya baik. Sudah benar tahapan mahal perlahan-lahan itu yang perlu disadari. Ada huruf sukun, kira-kira huruf sukunnya di hari, kemudian di sin harus dengan tenang. Ya, nasta, 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 nasta itu terlalu cepat. Itu bagi yang sudah pintar. Tapi untuk bagi kita nasta, nasta, ya, dilambatin lagi dikit. Na'budu, na'budu, gitu ya. Coba ulang yo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya cukup. Alhamdulillah. Ya, itu kan senang tuh. Kenapa? Karena surat yang viral, ya, lancar. Kalau dikasih yang tadi, ini jebakan semua ya. Alhamdulillah tadi dapatnya yang iya karena aku buat tapi kalau ini surat Yusuf nih, kalau saya kasih surat Yusuf sama surat Maryam, wah pekerjaan luar biasa itu. Kalau nanti kita udah selesai bab 18, kita akan saya tes surat Maryam sama Yusuf karena surat terberat dan surat tersusah, tersulit karena ayatnya banyak jebakan. Ya gitu. Baik, ini surat Yusuf. Kalau tadi surat Al-Fatihah, ya, surat yang lancar. Baik, berikutnya silakan. Bapak. Nah, ini ya, yang baris ketiga, ayo. Balilladzina kafaru fi takdzibin. Iya, Masya Allah. Bisa ya? Tinggal nanti apa namanya konsisten dua ketukan. Nanti kita akan belajar di bab 2 apa saja yang dibaca dua ketukan. Nah, fi karena dia bacanya tahqiq, fi-nya jadi 3. Fi tak fi 2. Itu yang kita coba lagi 2-nya harus tepat. Karena ini kita baca tahqiq belum mengarah ke tartil, ya kan, karena bacanya perlahan. Kalau perlahan kan begini, balilladzina kafaru fi takdzibin, itu namanya tahqiq. Tapi kalau tartil balilladzina kafaru fi takdzibin, nah itu di-nya 2, di-nya hurufnya 2. Tapi sudah masuk sama ya. Jadi tinggal di sini saja. Fi 2, fi 3, fi tak. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih. Berikutnya gantian. Ya, oke. Wa iza tutla alaihim Belum bisa. wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Iya, Masya Allah. Sekali lagi ya, sekali lagi. Huruf tak sukunya tutla, ada angin, tutla, ya batasnya bayyina, ya seperti itu. Oke, coba. Wa iza tutla alaihim
satu banyak ya. Jadi peluang kita untuk jadi imam di Safar di jadi petang berpergian. Ya, baik. Kita lanjut. Ya, silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bis qom sukun. Gimana qom sukun? Iqra belum. Dibaca Iqra belum. Iqra belum. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya, ini tahu kok apa itu? Qalqalah. Ini yang lupa ya, tahu namanya tapi prakteknya kadang-kadang belum sempurna. Ini yang kita harus praktekkan. Kadang-kadang koknya tahu dia itu mantul tetapi ke arah kaf. Itu kaf. Kalau karena ininya tidak ngangkat. Kalau itu kaf. Tapi kalau ko diangkat, diangkat gitu. Coba ya sekali lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya, khalaq. Mantap. Alhamdulillah. Nanti di Bandung mesti jadi bacanya yang surat ini ya, surat Al-Falaq. Iqra luar biasa. Jadi itu susah itu ya. Ini ayat susah karena Nabi sendiri juga nggak bisa. Nabi kita itu nggak bisa baca ini, nggak berani ya. Ini alhamdulillah berani ya. Astagfirullah berani. Nabi itu nggak berani itu kalau baca. Ma'an bikori. Kalau saya, ayo bapak baca. Ma'an bikori. Keluar gitu. Nggak berani. Jadi kalau baca ini, istilahnya kalau kita belum kenal, itu dia panas dingin. Pernah saya tes bapak-bapak baru belajar buku 1. Giliran begini, ayo baca bapak, ayo giliran dia. Itu dia sampai ke rumahnya cerita sama saya. Pak Ustaz tadi ketika saya baca satu-satu, saya takut cik-cik Ustaz. Takut. Mirip kayak Nabi. Rasul itu sampai menggigil kedinginan, nggak bisa baca ini. Kenapa? Mungkin kalau kita Iqra diperbaiki sama malaikat, Iqra kan gitu tuh banyak kata-kata. Alhamdulillah sudah berani dan bisa ya. Baik, berikutnya ya. Oke. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Iya, mantap. Sekali lagi ya. Oke, yuk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Iya, mantap. Nanti itu levelnya nanti saya naikin lagi gitu ya. Kalau ini masih level di awal. Kalau level berikutnya, bos saya tuh mulutnya saya servis. Kalau nggak bisa lagi, saya jahit di mulut-mulutnya ya baru. Kalau ini kan baru tahap pemula ya, jadi baru tambah huruf sukun, tasbih dan huruf pendek. Ya, baik. Yang berikutnya, ayo. Ada Yusuf wa bayaddat aynahu. Iya, mantap ya. Sekali lagi. Ayo. Ada Yusuf wa bayaddat aynahu. Iya, nanti level berikutnya nanti saya ajarkan qaf itu istilahnya adalah istiqolah, suara yang memanjang. Jadi ketika baca qaf wa jadi gitu ya. Jadi tekan kemudian panjangkan qafnya. Wa
sautnya. Wah itu udah lama ya. Talaki khusus ya. Talaki satu-satu. Itu alhamdulillah saja. Berikutnya dan ya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Alhamdulillah. Lagi sekali lagi. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Iya. Nanti ketika membaca huruf pendek panjang H, jangan dijeda. Walaupun memang pembaca pemula itu boleh ya. Contohnya di H. Misalnya kalau untuk pemula kan nggak apa-apa. Wa ya'lamu mustaqarraha wa itu untuk pemula nggak apa-apa. Tapi bagi kita yang lancar itu dihindari. Kalau baca mustaqarraha wa kayak berhenti menjeda. Kalau untuk pemula sah-sah saja. Tapi kalau ini sudah lancar wa mustaqarraha wa jangan ada penjedaan itu namanya nanti jatuh ke iskan. Nah, ada yang namanya apa? Berhenti kemudian tidak boleh bernapas. Itu apa namanya? Sekat. Berhenti kemudian nyambung. Tapi tidak boleh bernapas. Termasuk di sini mustaqarraha wa ya, kita coba. Levelnya beda ya. Levelnya untuk yang bagi yang lancar. Oke. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Iya, begitu. Alhamdulillah. Cukup ya, nanti level next berikutnya. Nanti ketika saya koreksi, ada hal-hal yang perlu jadi perbaikan. Insyaallah. Baik, kita lanjut. Mana lagi? Kita ulang kembali dari awal. Oke. Kadzabat Thamud biqawwaha. Alhamdulillah, luar biasa. Ulang lagi. Kadzabat Thamud biqawwaha. Iya, nanti itu huruf-hurufnya ya. Fa itu seperti apa? Kemudian o itu ketika mengucapkan harus naik, kemudian permukaan lidah ito, tidak ito, toknya kurang tebal karena tok itu adalah sifat al-itba. Belum hoknya tidak terlalu karena dia akan masuk ke limbah, cukup diangkat saja. Bito bukan bito, tidak. Itu levelnya berikutnya next ya. Alhamdulillah berikut. Yuk. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Iya, baik. Kita ulang. Ketika mat yang dibaca dua ketukan, nah itu tidak boleh terkurang, tidak boleh lebih. Tepatkan suara dua ketukannya. Hu, malahu. Tepat, tidak malahu ya. Yatazakka. Itu dia sama ketukannya, ti dua ketukan, di dua ketukan. Coba yuk. Alladzi yu'ti malahu yatazakka.
temponya ya. Yu'ti malahu yatazakka alladhi yu'ti malahu yatazakka. Itu pas waktu baca bacaan. Alladzi yu'ti malahu Belum salah waktu baca. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Next berikutnya ya. Sohab menstabilkan dua ketukan caranya adalah diayun sekali saja. Uti ma ya. Cukup. Alhamdulillah berkah pahalanya banyak. Baik, berikutnya mana tuh? Baik. Oke. Ya, kita koreksi untuk hu. Catatan bahwa huruf pendek tidak boleh menjeda. Ya, ini hu dikira pendek apa panjang? Pendek. Maka ketika dia baca ba'udhu wa tawakkal, nah itu menjeda. Huruf pendek dia tidak boleh diam dan menjeda atau air. Fa'budhu wa tawakkal, gitu ya. Huwa tawakkal. Iya. Perhatikan ketika hurufnya domah salto ya, maka dia dibaca panjang. Hu kulluhu ya. Fa'budhu wa tawakkal ya. Iya, lagi fa'bud ya. Catatan bahwa saya harus meningkatkan huruf pendeknya harus benar ya, dan dalam sukun harus apa itu? Kalau budet harus jelas ya tampilannya. Baik, terima kasih. Berikutnya, ibu-ibu ada yang membaca? Ibu maju. Ini waktunya udah habis ya. Maju semangat. Udah lewat. Oke. Ayaminnya pendek. Berapa kali goyangan palanya? Tiga. Cukup. Ini goyangan sekali aja. Itu pendek atau panjang? Kalau saya baca ya, kalau pendek amin. Kalau panjang amin. Nah gitu ya. Oke, coba. Suaminya suruh kesini. Ada di sini. Oh, bagus.
memastikan anak-anaknya juga bisa baca. Ya, kalau anak tidak bisa baca, tanggung jawabnya orang tua aja nggak bisa baca, bahaya. Ya, ngomong doang. Ya misalnya kan gitu. Nah, udah ngerti belum? Saya belajar TPA kok. Bapak di rumah. Ngomong doang. Ya, baik. Berikutnya siap? Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Tinggal kenapa lancar? Kalau biasa 17 kali ya surat viral ya. Nggak mungkin kalau salah, wah dipertanyakan ya sholatnya. Belajar tinggal huruf-hurufnya kita akan kaji. Tadi tak sudah bagus, yang keluar angin, kak juga harus keluar angin. Iyyaka ya, ya ana wa ya nasta'in. Kak itu yang orang sana. Ajak koe gitu. Ajak koe beda. Kamu, ya, baik. Mari berikutnya. Oke. Balilladzina kafaru fi takdzibin. Masya Allah. Biasa. Namanya imro'atun sholihah. Suami kesolehan kan? Kalau apa namanya bapak juga bisa baca, nanti imro'atun sholihah. Perempuan yang soleh, taat sama istrinya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah tidak ada koreksi. Tinggal nanti huruf-hurufnya kita akan coba servis. Apa Jadi ya? mau di rumah. Ya, baik, next berikutnya ada. Oh ya boleh. Apa jadi mustami. Wa idza tutla alaihi. Buru-buru jam order. Apa dimatikan? Punya. Agar mudah-mudah. Ya. Tutup itu lagi. Oke. Biar terlihat sampingan ya. Coba. Wa idza tutla alaihim ayatuna. Ayatuna bainatin. Makna tasbihnya. Bainatin. Iya. Bayyina. Dari ayatuna. Ayatuna bainatin. Nah, ini masih nampak. Bainatin. Sekali lagi ya. Bayyinatin ayatuna. Yuk. Ayatuna bainatin. Iya, nanti makna tasbihnya ditekan dengan sempurna. Jadi itunya saja ya. Ayatu. Kenapa begitu? Karena dia antara mata sama mulutnya masih meraba-raba. Jadi wajah tahu dia pendek, cuma terjebak sambung di sini. Ya. Baik, terima kasih. Insyaallah berikutnya. Oh, bokor. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya, coba ulang ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya, khalaqa. Betul. Alhamdulillah. Lancar. Tinggal perbaikan di huruf kok nanti kita perbaiki. Ya kok kita mengangkat dan jangan sampai keluar angin. Iqra. Nah, itu keluar angin. Iqra. Seperti itu ya. Baik, silakan berikutnya. Yabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Iya, ini ya belum terburu-buru tadi ya.
ahsanu amalan. Ya, ulang. Iya, yang matinya harus dibaca jelas. Kum yang kita bertahan. Baik, cukup terakhir. Cukup. Habisin dua. Ya. Bonus terakhir. Ala Yusuf wa bayaddat aynahu. Betul. Terus yang kedua. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jadi durasi kita untuk praktek mesti kita tambah ya, supaya tapi ini juga perlu dievaluasi. Kalau nanti saya begini-begini lama-lama sedikit yang ngaji ya, tinggal 5 ekor. Saya karena apa? Mau apa coba? Ya, kalau sudah dites ya, jadi evaluasi juga. Kalau memang bagus kita teruskan. Kalau tidak, ya kita harus klasifikasi saja. Kemudian tugas yang berikutnya adalah imam di sini mengajari ya, satu atau di hari lain. Ketika kita evaluasi saja. Sebaiknya begini guys, teori praktek dan itu yang memang membekas di kita ya. Baik, cukup. Ada pertanyaan? Bukan semua profesor. Saya setuju dengan ini Pak. Ada pertanyaan? Nggak ngantuk Pak. Kita sini nggak ngantuk. Ngantuk ya. Kalau sakinah mawaddah. Baik, terima kasih. Nadia ada apa? Silakan Pak. Asmi silakan Pak. Tadi Ustaz cerita soal tadarus. Iya, oke. Idealnya kan bertiga. Tiga. Ada yang membaca, Ada ada yang yang mengoreksi, mendengar. ada yang mendengar. Kalau berempat terus yang koreksinya berdua gimana Ustaz? Murid Itu bingung. tiga kesepakatan. Amir itu kan satu. Amir itu satu ya. Alangkah baiknya ya satu, jangan lebih dua. Ya. Jadi memang nggak jadi masalah sih sebenarnya. Karena itu Masalah sekedar ideal saja. Yang masalah muridnya. Kenapa? Yang masalah muridnya bingung. Karena itu pinteran. Ya. Jadi boleh Iya, tapi bingungnya kan. supaya jangan bimbang dan rujukan ke siapa sumbernya siapa harus satu. Nggak boleh dalam satu kelompok dua pemimpin. Boleh nggak? Nggak boleh. Kita sholat. Ada yang imam coba ya nggak boleh, batal. Ya. Dalam kelompok sebaiknya satu saja. Pemimpinnya kita ikutin siapa. Kita harus nurut sama beliau. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Kalau tadarus kemudian yang satu nyaut, mendingan buang aja. Mana yang benar? Ada yang begitu sampai berantem. Kan saya pernah terjadi begitu. Nah, saya aja di sebuah tempat tadarus biasa bulan Ramadan. Kemudian saya yang memperbaiki. Tetapi kemudian si murid ini karena merasa bisa, dia nyaut. Saya lagi memperbaiki, ini nyaut memperbaiki doang. Nah, karena temperamennya parah. Lu sampai benar kan? Lu sampai benar. Kalau benar cek, jangan maka daripada menghadapi itu satu saja. Karena pernah terjadi foto-fotoan di depan saya langsung. Ramai keluar biasa, nggak boleh. Harus satu saja siapa dan yang lain nggak boleh berbicara apapun. Padahal dia mampu untuk memperbaiki nanti, kecuali ya si penanya ada yang bisa dikoreksi, silahkan tanya. Tapi ketika saat baca kemudian dua-duanya mengkoreksi itu nggak boleh. Satu saja. Makanya ketika imam salah, tugas dari belakang saja. Yang lain nggak nyaut. Kalau nyaut mulai belajar tasik ya. Belajar tasik. Maka yang di belakang
selaku tanggung jawab. Nggak boleh di belakang terus kurang. Pak, jadi sini Pak. Jadi ini koreksi Pak Joko untuk hari Sabtu kita aksi itu adalah walaupun kita dari Ustaz yang Ustaz yang lain harusnya diam yang di depannya aja. Jadi apalagi teman tetangga saya komentar, nah itu nggak boleh tetangga kalau yang penting satu Pak. Ya, Ya setuju Pak Joko koreksi. siap, terima kasih. Karena itu supaya kita juga mengajarkan dia. Maksudnya kan waktu itu pernah saya sampaikan, kalau saya datang, ya 3 orang ini nanti ketemu saya, misalnya saya akan transfer cara metodologi untuk mengajarkan bapak-bapak sekalian. Jadi satu saja sudah, nggak boleh. Biar serahkan kepada beliau. Salah atau tidaknya urusan nanti setelah ada urusan. Pak dan Saudara jangan begitu, jangan di ruang forum. Itu orang berdebat lagi. Simak saja bacaannya, kemudian yang memperbaiki satu. Ya, walaupun di situ kumpul semua ustaz. Itu lagi sidang ya. Kalau sidang skripsi ya. Muridnya yang bingung Pak. Saya rasa yang hari ini cara seperti ini saya mengapresiasi. Ya, oke. Insya Allah ini cara memperbaiki diri kita masing-masing. Ada masa kekurangan dari masing-masing. Dan saya yakin sampai ibu pun bisa mengikuti ini semua dan ini. Saya rasa hal yang baik. Iya, oke. Bisa dilanjutkan tapi bagaimana lagi Pak Joko bisa lihat bagaimana. Baik, terima kasih. Semoga kita bisa mencapai. Yang penting kan ya, saya ingin karena ketemunya sebulan sekali, maka saya minta laporan adalah yang ketiga ini, saya minta perkembangan seperti apa si bapak ini, si ibu ini, mana perkembangannya. Karena ini tafsir, bukan tafsir yang buku 1, buku 2, itu teori. Prakteknya, aduh nggak tahu. Saya bukan mengecilkan itu, karena memang itu sekedar omong-omong saja. Itu hobi punah, tapi praktek ada misalnya. Ini yang kita ikannya. Jadi nanti ada wilayahnya, teorinya ada. Saya sepakat. Di sini kita teori, kemudian kita praktek, tambah lagi memperkuat di hari sana. Nah itu sebutkan nanti yang itu nanti akan saya coba seperti apa evaluasinya. Saya ingin semuanya bisa. Ustaz ini kayaknya kosannya pendeknya sering banyak sana. Kita akan bicara ya. Baik cukup. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi Pak? Pertanyaan satu aja Pak. Satu aja terakhir. Ini sudah lama saya ingin mencari jawaban gitu Pak. Mungkin salah ada kalau sudah tahu lah. Di surat Waqiah ayat 79 Pak. Itu saya masuk ilal mutahharun atau ila mutahharun. Di situ ada sukun sebetulnya. Saya bacanya ilal, tetapi kenapa Ustaz Abdul Qadir Jailani membacanya ila mutahharun gitu. Iya. Ustaz yang benar Qadir Jailani. Siapa itu Ustaz Abdul Qadir? Yang dari Jambi itu Pak. Yang Oh, dari dari Jambi. itu cukup banyak juga itu. Iya. Maka lihat dulu konteks tulisannya. Apakah betul di situ ada alif lam? Oh betul. Saya tunjukkan ya. Berarti kalau ada alif lam kemudian dibaca ilah atau harun itu salah. Artinya ilah atau iya lah. Iya. Ilah. Karena di situ adalah alif lam komanya. Ya. Ada sukun. Iya betul. Ilah bukan ilah atau harun. Kenapa? Karena sukun alif dan lam itu masuk alif itu adalah hamzah kosong. Maka hamzahnya tidak terbaca, maka kalau terbaca itu namanya alif lam komanya. Maka bacanya ilal mutahhar, bukan ilal mutahhar. Maka kalau baca ilal mutahhar, bukan ilal mutahhar. Salah kalau ilal mutahhar. Ilal ya. Nggak boleh jadi rujukan. Itu bid'ah orang.
Kenapa? Karena menghilangkan alif lam. Kecuali alif lamnya alif lam sausiah. Apakah alif lam ketemu toh itu jadi alif lam sausiah? Ya. Ilam. Ilam karena di situ bukan toh tapi mim. Alif lam ketemu mim. Alma. Dan mungkin alif lamnya dihilangkan. Illa mutahharu kada. Ilam mutahhar. Al-mutahhar orang-orang yang suci. La yamassuhu illa al-mutahhar. Tidaklah menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Jadi seperti illa mutahhar. Kalau dia bertahun-tahun baca begitu, waduh, saya kira itu menghilangkan huruf dan dosa. Ya, illa mutahhar. Atau bisa jadi begini, apakah benar bacaan itu dia baca versi siapa? Ada 7 qiraat. Apakah baca ilal mutahhar itu hilangkan alif lam? Misalnya ada di Imam Nafi, di Imam Waras. Oh ternyata 7 qiraat itu enggak ada yang baca ilal mutahhar. Oh berarti benar-benarnya salah. Jadi versinya versi siapa? Kita sekarang lagi baca versinya Hafs. Ya, muridnya. Gurunya namanya Asim. Hafs an Asim. Riwayat baru 1 riwayat. Ada 7 riwayat. 1 riwayat aja banyak salah. 7 riwayat gitu ya. Gak bisa jadi 1 riwayat. Oke? Itu perlu dikoreksi. Kalau memang ustadznya ya perlu dipanggil. Tetapi ada yang baca memang ayat-ayat golibang yang salah. Berarti dia harus belajar tahsin. Tapi kalau dia rujukan kemudian jadi imam, ilal mutahhar itu tidak boleh dan harus diperbaiki. Jangan kaget. Itu tadi bahwa satu harokatnya salah nggak boleh, itu boleh dipakai. Dibalikin harokatnya a tapi baca i, atau sahoro kemudian dibaca saharo, cuma titiknya aja. Itu dipulangin. Ribuan Quran cuma salah titik itu diulang, nggak boleh beda, apalagi menghilangkan huruf. Nah itu terjaga tasawuf. Kita sering belajar tasawuf untuk menjaga keaslian hurufnya, jangan sampai huruf kemudian terbuang. Baik, cukup ya, insyaallah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sampai pukul 7. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi itu ke depan mengikuti pembelajaran teori, kemudian praktek bareng-bareng dan akan giliran membaca itu Ustaz ya. Dan ini alhamdulillah jamaah yang sekarang ini memang sudah terbiasa seperti itu Ustaz. Oh, sudah terbiasa. Jadi Sabtu yang baca harian kemudian dikoreksi, dan kita sudah punya 3 guru. Ini salah satunya Pak Rizal, Pak Wawan, kemudian Pak Rasid. Nah ini memang kita gantian mimpin di hari Sabtu. Jadi memang tiap Sabtu gurunya 1. Memang 1 sudah kita gilir dari gantian yang kemarin Pak Wawan. Kemudian setelah itu minggu depan Pak Rizal, minggu depannya Pak Rasid. Yang lain membantu atas permintaan guru utama. Jadi ya aturan yang disepakati oleh 3 guru. Atau isi-isipin aja dah. Kemudian untuk ibu juga sudah ada. Gimana ibunya ada? Silakan. Kita darusan pelajarannya ya. Iya. Yang satu ngaji, yang lain nggak nyimak, ngobrol aja tuh apa hukumnya? Omong-omong itu Jadi pada saat ada terus ya, yang lain harus menyimak ya. Faida qara'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila telah dibacakan Al-Qur'an, simak, perhatikan. Kalau kamu ingin mendapatkan rahmat, simak, perhatikan yang ngobrol. Kalau ngobrol, dia dapat pahala tetapi nggak dapat rahmat. Kita mendapat pahala rahmat. Yang lebih tinggi itu rahmat ketimbang pahala. Pahala nilai kebenaran, ketakwaan. Tapi rahmat Allah sangat sulit didapat. Maka diam, kemudian simak. Diam dan simak itulah perintah Allah dibanding dia ngomong-ngomong doang. Ya, Baik. Mau masih ada 1 lagi? Wah ini 1 terus nambah. 1 ya? Bukan 2, bukan 3. 1. Ada satu kampung, Iya.
ada sebagian mengatakan lim itu adalah muqaddimah, bagian daripada bukan. Ya, Jadi bisa. kalau kita bacanya alaihi itu jadi man. Jadi sifatnya jadi tertambah dengan man. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus bacanya, tetapi alaihim jadi man lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaiton dari mana? Syaiton dari sifat. Syaitan namanya. Ya, beda. Suara panjang menambah suara itu namanya man. Tetapi kalau cuma kalimat itu sifat. Lain itu sifat. Ya, itu perlu dikoreksi, dipanggil suruh ke sini. Kalau di kampung. Berarti nggak usah. Kenapa? Kalau berubah arti tidak berubah arti. Jadi kesalahan itu cuma kesalahan apa? Ada dua kesalahan jali dan kesalahan khafi. Kalau jali itu kesalahan berat, berubah huruf, harokat dan sebagainya, sehingga berubah arti itu haram. Tetapi kalau sekedar kurang panjang, kurang guna, itu khafi namanya. Ya, baik, cukup. Baik, cukup ya. Baik, insya Allah kita bisa istiqomah dan yang lebih penting lagi yang sudah hadir tetap hadir. Kemudian yang belum hadir bisa tolong diajakin tenaga kiri kanan sehingga semakin banyak jamaah kita gabung bisa semuanya takdir baca Al-Quran. Kita